Halo, apa kabar? Senang banget akhirnya bisa bikin video ini kembali ya. Ada jarak yang cukup panjang, cukup lama, sekitar kurang lebih 7 bulan dari video yang pertama yang saya upload di sekitar Desember tahun lalu, tahun 2021. Dan baru sampai sekarang buat untuk video yang kedua, lanjutan dari video yang pertama. Minta maaf banget gitu ya karena banyak kerjaan juga, tapi dan juga posisinya juga saya sedang mengurus waktu itu visa family reunion visa, family migration visa gitu ya. Agak bingung family reunion family migration ya. Jadi udah di approve semua dan sekarang udah kembali lagi ke Norway. Kalau masih ingat di video yang pertama, saya bikin video waktu itu dalam kondisi sedang salju gitu ya, musim dingin. Terus waktu itu masih agak terang gitu ya, pas lagi ada terangnya saya bikin video. Nah sekarang kondisinya agak berbeda, kalau lihat ke belakang tuh hijau-hijau gitu ya, nggak ada saljunya sama sekali. Cuman sekarang kondisinya memang sih lagi summer, tapi summer rasa winter gitu ya. Masih hujan gitu ya. But anyway, I'm so glad gitu ya aku bisa kembali lagi dan bikin video. Semoga video ini bermanfaat gitu karena saya share tentang pengalaman pribadi saya persiapan untuk migrasi ke Norway gitu ya. Sebenarnya nggak banyak sih video tentang migrasi ke Norway. I don't know, but I just want to complete it gitu ya. Jadi semoga video saya ini dapat menambah informasi gitu ya buat uh, warga negara Indonesia di luar sana yang pengen menikah dengan warga negara Norway atau ingin migrasi ke Norway, mungkin jalurnya dengan cara menikah gitu ya. Anyway, gitu ya. Saya dan waktu saya bikin video yang pertama tuh saya belum menikah karena kondisinya waktu itu sedang persiapan mau menikah gitu ya. Tapi sekarang tahun ini we got married already gitu ya. Jadi saya dengan suami saya gitu kita udah dapat marriage certificate-nya gitu ya. Jadi we are so thrilled akhirnya kita punya marriage certificate gitu ya. Maka karena waktu itu datang ke Norway-nya dengan visitor visa bukan dengan fiance visa atau entry into marriage visa gitu ya. Jadi I had to go back to Indonesia again gitu ya di awal tahun 2022 karena visitor visa saya cuma validnya itu kalau nggak salah sampai Maret tahun 2022 gitu ya. And then I had to go back to Indonesia, terus saya dan suami itu LDM, long distance marriage. Sembari kita mempersiapkan tadi family reunion slash family immigration visa gitu ya. Jadi ternyata prosesnya cepet juga gitu ya. Padahal di webnya dibilang minimal 3 bulan, tapi ternyata aku dapetnya kurang dari 1 bulan gitu ya. Jadi ini anugerah juga ya buat kami akhirnya bisa berkumpul kembali gitu ya setelah kita terpisah selama 6 bulan gitu ya. But anyway, itu mungkin gue akan share juga sih sebenarnya tentang dokumen-dokumen family migration ya. Aku udah siapin dokumen-dokumennya gitu ya. But anyway, sekarang tuh adalah yang pengen saya share adalah dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk jika kalian ingin menikah di Norway gitu ya. Jadi sebenarnya menikah di Norway itu tidak susah gitu ya. Dokumen yang dibutuhkan itu sangat-sangat mudah gitu ya. Jadi cuma mungkin untuk kemarin saya persiapan itu pada saat pandemi. Nah itu yang karena kondisi pandeminya lah yang bikin agak susah, agak challenging gitu ya. Yang pertama harus nunggu dulu status purple countries gitu ya. Kalau kalau Indonesia masuk ke dalam kategori purple countries maka akan mendapatkan visa gitu, mudah untuk mendapatkan visa gitu ya. Tapi waktu kemarin sempat visa saya ditolak karena Indonesia belum masuk ke dalam kategori purple warna ungu gitu ya. But then sempat ditutup bordernya Norway dan sempat dibuka hanya untuk beberapa orang, terutama orang yang in relationship dengan warga negara atau yang punya status PR di Norway gitu ya. Jadi terbatas, nggak semua orang boleh bisa masuk gitu ya. Jadi ya agak challenging juga dan itu ada di video yang pertama, Anda bisa tonton di video saya yang pertama. Nah video yang sekarang tuh fokusnya adalah dokumen gitu ya. Jadi dokumen untuk Anda mau menikah di Norway gitu. Nah sebenarnya untuk menikah di Norway itu kantor yang bertanggung jawab untuk urusan administrasi kependudukan adalah kantor pajak
gitu ya. Jadi Anda harus mengirim segala dokumen-dokumen yang dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk menikah itu ke kantor pajak di Norway, bukan kantor imigrasi atau kantor catatan sipil misalnya kayak gitu, atau kantor apapun yang misalnya relate dengan yang relevansinya tinggi dengan pernikahan. Tapi ternyata di kantor pajak itu juga saya juga pas lihat, oh ini quite new gitu ya. Jadi ada 5 dokumen yang dibutuhkan. Dokumen yang pertama adalah formulir Q0150E. Di sini maksudnya English version ya. Jadi dokumen yang yang ada di Norway ini ada 2 versi, yaitu versi bahasa Norway dengan versi bahasa Inggris. Jadi basically Anda tinggal pilih aja salah satu dokumen yang bisa Anda isi sendiri, yang Anda pahami bahasanya terus Anda bisa isi gitu ya. Jadi yang tadi yang 0150 ini harus diisi oleh si calon pengantin, baik Anda maupun calon Anda. Formulirnya tuh seperti ini. Di bagian atas formulir terdapat tulisan Declaration by the parties to the marriage prior to verification of compliance with the conditions of marriage. Jadi tinggal diisi sesuai dengan keadaan sebenarnya dan ditandatangani ya. Formulir yang kedua atau dokumen yang kedua adalah formulir Q0151E. Nah, ini formulir yang diperuntukkan untuk saksi mata, baik dari pihak Anda maupun calon Anda. Nah, saksi mata ini nggak harus selalu keluarga gitu ya, bisa juga perwakilan yang keluarga atau saudara atau yang lain gitu ya. Jadi nggak harus keluarga inti gitu ya, bisa dari yang tadi saya sebutkan gitu ya. Jadi kalau di Norway ini si saksi mata tuh nggak perlu hadir dalam pernikahan kalian kalau kalian lakukan pernikahan di Norway gitu ya. Dengan adanya formulir dengan ditandatangani oleh si saksi mata ini, maka artinya bahwa si saksi mata sudah mengetahui pernikahan ini terjadi gitu ya, kurang lebih seperti itu. Dokumen yang ketiga adalah birth certificate. Nah, birth certificate atau akte lahir, nah karena akte lahir kita dalam bahasa Indonesia, maka harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Aku kasih contohnya ya. Jadi ini adalah birth certificate yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris gitu ya. Jadi seperti ini kurang lebih gitu ya, sudah diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah gitu ya. And then dan nggak cuma harus diterjemahkan ya, dan dilegalisir dan bukan hanya diterjemahkan oleh si penerjemah tersumpah, tapi juga harus dilegalisir. Nah, dilegalisirnya gitu ya, itu melibatkan 3 institusi ya. Kalau segala dokumen yang masuk ke dokumen dari Indonesia yang masuk ke Norway itu perlu dilegalisir oleh 3 institusi, yaitu yang pertama adalah Kementerian Hukum dan HAM, lalu yang kedua Kementerian Luar Negeri, dan yang terakhir adalah tentu embassy Norway yang ada di Jakarta gitu ya. Jadi ini contoh legalisirnya seperti ini gitu ya. Jadi kelihatan nggak nih? Ini legalisirnya. Yang di paling bawah ini ada legalisir dari embassy gitu ya. Jadi harus dilegalisir nih, kayak seperti ini. Nah, yang harus datang tuh seperti ini gitu ya. Jadi yang harus diberikan tuh harus asli seperti ini ke kantor pajak gitu ya. Jadi bukan di scan, bukan dikirim email, tapi harus dikirim secara fisik seperti ini. Oke. Sorry. Nah, setelah birth certificate, yang dokumen keempat yang dibutuhkan adalah tentu surat keterangan belum menikah. Nah, surat keterangan belum menikah kan dalam bahasa Indonesia tuh, itu pun juga harus diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah. Dan juga dilegalisir oleh 3 institusi tadi, sama seperti akte lahir. Nah, untuk penerjemah tersumpah ini perlu kalian juga harus agak sedikit aware gitu, karena karena Kementerian Hukum dan HAM itu hanya mau segala dokumen kita itu diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah yang sudah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM. Kalau belum terdaftarkan tuh kayaknya mungkin agak susah gitu ya. Jadi harus terdaftar dulu di sistem AHU namanya kalau nggak salah,
ahu.kemkumham. Pokoknya linknya nanti akan ada di deskripsi lah. Pokoknya itu nama webnya tuh Ahu gitu ya. Jadi mereka punya daftar nama penerjemah tersumpah yang bisa Anda kontak, lalu bisa Anda minta tolong untuk diterjemahin gitu ya dokumennya gitu. Nah, untuk dokumen yang terakhir tentu adalah visa gitu ya. Jadi visa itu hanya menunjukkan bahwa Anda tuh legally residence di Norway gitu ya. Nah, visitor visa itu bisa banget gitu ya, karena visitor visa itu berlakunya kan kurang lebih hampir 3 bulan ya kalau nggak salah. Nah, itu adalah dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk dikirim ke kantor pajak di Norway. Nanti kantor pajak di Norway terima segala dokumen tadi, baik dari kamu maupun calon suami. Jadi ada 10 rangkap gitu ya. Kayaknya kalau calon kamu nggak perlu deh, kayaknya nggak perlu bersertifikat atau apa, nggak. Dia cuman formulir Q, yang 2 formulir tadi, 0150 dengan 0151 tadi, yang diisi oleh baik calonmu dengan juga saksi mata calonmu gitu ya. Jadi cuman itu doang gitu ya. Mereka nggak butuh untuk dikirimin birth certificate atau apa gitu, nggak, karena mereka udah punya sistemnya sendiri, sudah tercatat. Jadi nggak perlu lagi dikirim kembali ke kantor pajak. Hanya 2 dokumen tadi ya. Jadi simple kan, nggak ribet kan. Nah, setelah dikirim nanti kantor pajak akan mereview dan kantor pajak akan mengeluarkan certificate of no impediment. Nah, certificate of no impediment ini artinya adalah surat keterangan lah ya, yang menyatakan bahwa Anda tuh boleh menikah gitu ya. Nah, certificate of no impediment ini nanti akan kalian sertakan, baik itu kalian mau menikah secara catatan sipil di sini ataupun mau menikah dengan secara gereja di sini, itu harus disertakan gitu ya. Jadi Anda tinggal berikan surat tersebut ke otoriti setempat, mau itu dia kantor city hall mungkin atau gereja gitu ya. Nanti setelah itu baru pernikahan berlangsung. Setelah menikah ya berikutnya adalah kantor pajak akan mengeluarkan sertifikat marriage yang tadi saya tunjukin di awal. So, seperti itulah kurang lebih untuk dokumennya. Dan tata cara pengisiannya mungkin akan ada video lanjutannya kembali. But anyway, thanks for watching this short video. I hope you enjoy it, because I really enjoy it so much. So, I'll see you soon again. Bye bye. I love you.